Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati rekan-rekan media yang sudah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini di Polres Tulungagung. Yang saya hormati juga Bapak Kiai Haji Yasin Bisri, ini sebagai Wakil Ketua PJU. Dalam hal ini ada Pak Kasat Reskrim, kemudian Pak Kasih Humas, Pak Kasih Propam, dan Pak Kapolsek Bandung. Pada pagi hari ini kami Polres Tulungagung melaksanakan press release terkait pengungkapan kasus balon udara yang terdapat petasan, dan hal ini meledak mengenai pemukiman warga di Desa Suruhan Lor, Kecamatan Bandung, Tulungagung. Awal mulanya kami mendapatkan laporan dari Kapolsek Bandung pada hari Minggu tanggal 13 April 2025 mendapat laporan dari warga bahwa tadi yang saya sudah sebutkan, kejatuhan, istilahnya kejatuhan dari balon udara berpetasan tanpa awak. Kemudian Polsek Bandung dibantu dari Satreskrim Polres Tulungagung melakukan interogasi ke TKP. Ini TKP-nya adalah di pemukiman warga Desa Suruhan Lor, Kecamatan Bandung, Kabupaten Tulungagung. Kita langsung kepada pemiliknya, yaitu pemiliknya adalah Pak Marsini di RT 5 RW 3. Kita interogasi, dan dari hasil interogasi tersebut mendapatkan informasi bahwa tidak jauh dari Desa Suruhan Lor ini, yaitu di Desa Megayu, diterbangkan balon udara tanpa awak. Jadi tidak jauh dari desa tersebut diterbangkan sebuah balon udara. Ini oleh 14 pelaku. Nah, ini 14 pelaku. Saya sengaja tidak tampilkan di belakang karena 14 pelaku ini di bawah umur, ya, di bawah umur semua. Untuk usianya antara 13 sampai 17 tahun untuk pelakunya. Kemudian berdasarkan dari 14 pelaku tersebut, mereka memang sudah merencanakan, motifnya itu untuk memeriahkan Syawalan. Jadi mereka sudah membuat dari pertengahan bulan puasa, itu sudah membuat balon dengan patungan. Ada yang 15.000, ada yang 20.000, ada 30.000. Nanti kekurangannya dicukupi oleh satu orang. Kemudian mereka mempersiapkan pada hari Sabtu 12 April sekiranya pukul 14.00 mempersiapkan balon, dikaitkan dengan petasan sebanyak 50 petasan. Untuk ukuran balonnya ini ukuran 11 meter, diameter 14 meter.
Kemudian pada hari Minggu 13 April pukul 6.30 ke-14 pelaku tersebut membawa balon udara yang dikaitkan dengan petasan ke area persawahan di desa di Dusun Bakah, Dusun Mergayu. Ini diterbangkan kemudian tadi turun di desa Suruhan Lor. Dari desa tersebut, dari balon tersebut turun ke rumah pemukiman karena bebannya terlalu berat. Saat turun, petasannya meledak. Maka yang di depan saya ini adalah pecahan dari parasutnya. Dari meledak tersebut kemudian mengeluarkan parasut ini dan mengenai pemukiman warga. Untuk barang bukti dan persangkaan ini nanti akan dijelaskan oleh Pak Kasat Reskrim untuk lebih lengkapnya. Kami persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi rekan-rekan media. Terkait penanganan kasus yang kemarin sempat viral di daerah Bandung, kita berhasil mengamankan jumlah 14 orang, 17 tahun 1 anak, 16 tahun 6 anak, 15 tahun 4 anak, 14 tahun 1 anak, 13 tahun 2 anak. Kita rata semua anak-anak semua. Kita menganut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi tidak bisa kita tayangkan. Pada akhirnya kita juga sudah melakukan pendidikan juga semua orang tuanya. Kemudian juga kemarin sempat terani juga. Pertama yang muncul memang beberapa, kemudian juga sampai 14 karena saling keterlibatan mereka dan saling ada otaknya sendiri. Ya inisial NAP 14 tahun, kemudian dia mengusulkan kepada rekan-rekannya agar untuk membuat balon udara dengan petasan. Untuk balon tersebut dibeli melalui platform media online, toko online, dan meraciknya bersama-sama dengan rekan-rekan yang lain. Dan mereka melakukan iuran sebesar 15.000, 20.000 hingga terkumpul sebesar nominal yang diberikan. Kemudian kita juga berhasil mengamankan di BB-nya juga ada di TKP penerbangan sama di TKP penerbangan di foto tengah sawah. Kemudian di TKP rumah yang rusak kita temukan dan amankan yang pertama plastik balon udara, yaitu plastiknya yang jatuh sama petasannya. Kemudian sisa kertas, janur kuning untuk menyurutkan apinya. Kemudian ada pecahan genteng, asbes, dan genteng yang di luar rumah juga ada, genteng yang di dalam rumah juga ada. Pasal yang disangkakan yang pertama itu pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2051, barang siapa melakukan, membuat, menerima, mencoba, membawa, menyerahkan, menguasai, membawa, serta menyimpan, menyembunyikan, mengeluarkan bahan peledak di Indonesia pidana paling lama 20 tahun dengan darat. Kemudian yang kedua pasal 14.1 ayat 2 tentang sistem penerbangan, pidana paling lama 1 tahun, yang terakhir 406 itu memisahkan pidana paling lama 2 tahun. Tapi kita dengan anak kita mengacu dengan 11 sistem peradilan pidana. Baik, terima kasih Pak Kasat Reskrim. Mungkin dari teman-teman media ada yang mau ditanyakan? Ukuran parasut. Baik, untuk ukurannya agak besar, diameternya 20 meter, tingginya 14. Itu yang dilihat, yang balonnya, yang parasutnya mungkin ya, yang sempat viral itu kita pernah lihat juga, balon udah terbang, kemudian dia bisa jatuh sendiri otomatis gitu. itu sudah terlihat besar sekali, ukurannya 11 meter dengan diameter 14. Oh ya, ukurannya 20 cm ya? 20 meter kan? 20 meter. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Itu sudah tersangka ya? Belum, masih kita periksa. Karena nggak mungkin bisa meriksa banyak itu. Kita masih
kita pisahkan semua keterangan. Sampai saat ini juga statusnya masih tercover. Pak Ranggut, ya, ini kan sudah dikenakan pasal nih mereka. Apa, kan yang kasus kemarin kan juga anak-anak. Apakah prosesnya ini lanjut apa dispersi nanti? Silakan Pak Kasar. Untuk saat ini masih kita lanjut karena terkait berita di media sosial terkait viral, kemudian juga sudah sempat kemana-mana juga sudah menjadi atensi nasional. Gitu. Oke. Total kerugian dan dari kerusakan itu Total kerugian 25 juta. Diperkirakan kerugiannya 25 juta. Ya, 25 juta. Ini kan mereka saja masih anak-anak. Terus ini tindak lanjut untuk pengawasan terhadap orang tua atau anak-anak nanti tidak apa-apa kan dari polisi nanti memberikan bimbingan kepada orang tua agar lebih tetap mengawasi anak-anak. Monggo langsung Pak Kasar Skrim. Di sistem peradilan anak ayat 11 itu ada namanya kita berhak memberikan, tidak boleh melakukan dan memperoleh, anak itu punya hak memperoleh jaminan dari orang tua wali bahwasannya anak tidak akan melarikan diri. Jadi kita jamin orang tuanya, ibaratnya pembinaan lah. Jadi bisa kita baca di sistem peradilan pidana anak tersebut. Dan kerugiannya sudah diganti rugi sama pelaku, sudah ada mediasi. Belum ada. Sementara tadi yang sudah disampaikan Pak Kasar Skrim masih dalam penyelidikan untuk pendalaman terkait ke 14 pelaku tersebut. Oke. Ada lagi? Nah ini juga rekan-rekan media, saya pada kesempatan pagi hari ini mengundang tokoh agama dari Pak Kiai Yasin Bisri yang kita ketahui bersama bahwa banyak di media, banyak di berita, kenapa sih balon udara ini yang berpetasan ini selalu dikaitkan sama momen-momen seperti Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian mungkin satu suro ataupun momen-momen lainnya. Nah ini apakah memang balon udara ini ada di ajaran agama atau hanya tradisi saja atau memang hobinya sekelompok orang sehingga dapat berdampak yang lainnya. Monggo pada kesempatan pagi hari ini kita mengundang Pak Kiai Yasin Bisri untuk membantu menjelaskan kepada rekan-rekan sehingga teman-teman media juga bisa mengedukasi kepada masyarakat. Terima kasih. Monggo Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan balon udara, petasan untuk memeriahkan hari besar agama seperti Idul Fitri itu bukan bagian dari syariat agama. Akan tetapi itu merupakan tradisi dan budaya. Terkait dengan tradisi dan budaya, itu sebenarnya agama memberikan penghargaan yang cukup. Allah itu berfirman, wa kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Jadi memang setiap komunitas itu akan memandang indah setiap tradisi dan budaya yang diciptakan. Saya kira kita semuanya paham, setiap komunitas pasti berusaha berkreasi. Kalau terkait dengan tradisi budaya, itu agama sebenarnya memberikan penghargaan, tetapi agama memberikan rambu-rambu dengan konsep jalbul masolih waddar'u lil mafasid muqaddamun ala jalbil masolih. Artinya tradisi budaya itu sebenarnya ketentuannya adalah mencari kemaslahatan dan menghindari kerusakan. Sedangkan menghindari kerusakan itu lebih didahulukan, diprioritaskan daripada mencari kemaslahatan. Tradisi budaya untuk menyemarakkan hari raya itu boleh-boleh saja selama tidak menimbulkan kerusakan. Tetapi kalau tradisi budaya itu menimbulkan kerusakan, sifatnya hukumnya dilarang.
Maka kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, mari ciptakan tradisi dan budaya yang membawa kebaikan, hindari dan tinggalkan tradisi budaya yang menimbulkan kerusakan. Adanya balon udara, petasan yang berlebihan, itu faktanya menimbulkan kerusakan-kerusakan. Maka itu bagian daripada tradisi dan budaya yang harus ditinggalkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kiai. Tadi memberikan sedikit wawasan bahwa dari balon udara ini bukan bagian dari agama, bukan ajaran agama, tapi ini adalah hobinya salah satu yang komunitas mungkin disukai, kemudian menjamur jadi tradisi, kemudian lagi diterbangkan tanpa aturan atau tidak menyalahi aturan sehingga berdampak mudarat kepada masyarakat lainnya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Nggak ada ya? Baik, kita mari sama-sama kita himbau kepada masyarakat bahwa kita luruskan terkait balon ini sehingga tidak berdampak pada yang lainnya. Itu saja ya, terima kasih. Ada lagi? Nggak ada? Mari nanti setelah ini kita angkat untuk terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap dari Din. Terima kasih teman-teman atas pelajaran pada pagi hari ini. Untuk PDF akan kita kirim ke grup. Siap. Terima kasih. Kayak ngopi teh. Jangan lupa